warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan wawancara dan riset yang merupakan adalah tugas untuk melakukan UMKM Syndicate dan Market Analysis, di mana kami akan melakukan riset terhadap UMKM Cinapan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kalisha Yugativa dengan NIM 1040125003990. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Aulia Gunawan dengan NIM 104012500400407. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Yasmin Naziha dengan NIM 1040124000407. Perkenalkan, nama saya Vinka Valsiana Sution dengan NIM 104012530094. Perkenalkan, nama saya Ina Sabita dengan NIM 1040125000458. Halo Ibu, selamat sore. Di sini kita izin buat wawancara Ibu ya. Boleh tahu nggak sih Bu, ini nama usahanya apa dan sudah sejak kapan berdiri? Ini nama usahanya Cinapan Bento, berdiri sejak 9 bulan yang lalu. Jenis usaha makanan apa yang Ibu jual? Makanan Chinese food sama Japanese food. Produk utama yang Ibu jual apa? Makanan Chinese food sama Japanese food. Berarti kayak bento, nasi sama lauk itu ya Bu, bukan snack? Iya, makanan berat. Target pembeli di sini tuh siapa aja sih Bu? Mahasiswa. Berarti untuk mahasiswa Telkom ya banyak yang beli di sini ya? Ya, rata-rata mahasiswa, jarang orang-orang biasa gitu, kebanyakan mahasiswa. Lokasi usahanya ini di mana Bu? Di Jalan Telekomunikasi di dekat Bundaran. Dekat Bundaran Telkom. Iya. Dekat banget berarti ya Bu. Pantesan banyak mahasiswa yang beli di sini. Iya. Untuk sistem penjualannya bagaimana Bu? Apakah offline, online, pre-order ataupun bisa lewat chat atau bagaimana? Bisa langsung, bisa lewat delivery order lewat WA. Oke semuanya, di sini lanjut aku ya Ibu. Aku izin wawancara Ibu ya setelah tadi teman aku. Oke, pertanyaan pertama ini, biasanya harga satu produk utama di sini itu kira-kira berapa ya? Semua menu satu porsinya sama 20.000. Oh, itu menunya meskipun menunya berbeda-beda tetap sama ya Ibu? Ya, tetap sama. Oke, pertanyaan kedua itu, kalau sehari kira-kira rata-rata bisa jual berapa produk nih Ibu? Biasanya kalau lagi rame 80 porsi sampai 100 porsi. Wah, banyak juga ya Bu, alhamdulillah. Terus pertanyaan ketiga ini, berarti kalau di rata-rata ini dalam sebulan kurang lebih total penjualannya itu berapa ya Bu? Total penjualannya kalau dilihat dari omset ya, sekitar sebulan minimal 30 juta. Alhamdulillah, banyak ya, banyak juga Bu. Terus pertanyaan selanjutnya itu, untuk operasional bulanan nih, biasanya ada biaya apa aja ya Bu? Paling buat gaji pegawai, terus sampah, terus token listrik gitu. Oh gitu, itu udah pasti ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, kalau sewa tempat di sini kira-kira berapa per bulannya Bu? Di sini per 6 bulan 20 juta. 20 juta, lumayan ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, listrik sama air biasanya itu kira-kira habis berapa?
Kalau air udah dari sewa tempat, jadi 20 juta itu udah nggak bayar air lagi. Kalau token sebulan 500.000. Oke, berarti air udah include ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pegawai tetap ada berapa dan total gajinya itu kira-kira berapa ya? Pegawai 1 orang khusus delivery gajinya per minggu 480.000, seharinya 80.000. Oke Ibu. Terus pertanyaan selanjutnya ini, selain itu ada biaya rutin lain nggak? Misalnya internet, keamanan, atau yang lainnya? Nggak ada, selain sampah udah itu nggak ada lagi. Oh, berarti yang tadi disebutin yang sebelumnya aja ya Bu ya. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya ini, kalau untuk bikin satu produk itu bahan bakunya biasanya habis berapa ya? Jadi nggak bisa dilihat dari satu menu habis berapa, tapi kita tiap hari belanja daging per dagingan kayak gitu. Biasanya habis sapi 1 kilo, ayam 2 kilo sampai 3 kilo. Jadi dihitungnya per hari belanjanya gitu, nggak bisa dihitung dari satu porsi habis berapa. Jadi belanjanya keseluruhan pas pagi-pagi aja. Terus pertanyaan selanjutnya, kemasan per produk itu kira-kira berapa? Kemasan per produknya 20.000. 20 yang tadi Ibu sebutin ya. Iya. Oke. Dan pertanyaan terakhir, ada biaya tambahan lain per produk nggak? Misalnya gas atau operasional kecil lainnya? Tidak ada. Nggak ada. Mungkin yang tadi disebutin sebelumnya juga udah ya Bu? Oke. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Nanda. Saya izin mewawancara Ibu ya. Nah, di sini tuh maksimal biasanya porsi yang diproduksi itu sama maksimal porsinya berapa sih? Biasanya sehari minimalnya itu 50 porsi, kalau maksimalnya 100 porsi. 100 porsi. Itu kalau misalnya lagi rame-ramenya ya. Lagi rame-ramenya itu kapan Ibu? Pas lagi ada mahasiswa full. Lagi mahasiswa full, berarti mungkin makan siang gitu ya? Iya. Oh, Ya, makan siang sama makan malam. oh ya makan malam. Oh ya. Terus kalau misalnya di sini tuh ada sistem diskon gitu nggak sih kalau misalnya beli pesan itu banyak gitu? Nggak ada Kak. Oh nggak ada. Ya udah ada. Kalau gitu misalnya lagi produksinya banyak gitu, tiba-tiba melejit mungkin lebih dari 100 porsi. Itu bakal ada produksi tambahan gitu nggak sih Kak? Kalau beli bahan baku tambahannya Iya. nggak ada Kak, soalnya kan kalau perdagingan itu kan adanya pagi-pagi. Jadi kalau misalnya sapi ini habis, udah jadi sapi habis, tapi masih ada daging yang lain gitu. Jadi menu sapi habis aja gitu. Oh, jadi apa namanya? Pelanggan itu disuruhnya beli yang lain aja gitu Iya, ya. Yang menu sapinya habis aja. Oh ya, oke. Udah, sebenarnya itu aja. Aku lanjut ya Bu. Kalau misalnya penjualan di Cinapan sendiri kapan sih Bu? Penjualannya itu paling rame gitu sampai nyentuh maksimal dari produksi Cinapan? Pokoknya pas lagi mahasiswa full ada. Dulu pernah sampai 120 porsi, itu paling ya dalam sehari itu paling banyak. Tapi kalau lagi mahasiswa libur itu sepi. Oke Bu. Terus kalau misalnya Cinapan sendiri ini kan baru 9 bulan ya Bu. Kira-kira tuh pernah ngalamin kerugian nggak ya Bu? Kerugian waktu kemarin libur 1 bulan ya, Januari sama bulan puasa kan ada libur. Nah itu kalau lagi libur mahasiswa aja, jadi hanya cukup untuk balik modal sama gaji pegawai. Jadi untuk keuntungan pribadinya tipis. Tapi kalau lagi ada mahasiswa, alhamdulillah. Berarti kalau dalam sebulan libur kayak gitu, Ibu nggak ada ngurangin porsi dalam sehari atau gimana Bu? Gak ada, cuman belanja bahan baku, misalnya biasanya sapi 1 kilo, karena kalau terlalu lama di freezer takut beda rasa, jadi setengah kilo belinya. Ayam bisa 3 kilo jadi 1 kilo, dikurangi aja. Kalau misalnya kendala utama dari Cinapan sendiri ada nggak sih Bu? Atau gimana? Kendalanya nggak ada kendala sih, pokoknya selama mahasiswa ada lancar aja. Ya, kendalanya kalau mahasiswa libur itu. Terus kalau misalnya di Cinapan sendiri lebih sering kehabisan stok atau misalnya malah kelebihan produksi Bu? Kalau sekarang sih kelebihan produksi ya, kayak kemarin kalau lagi banyak, jadi kadang-kadang tuh seharinya kalau lagi stabil bulgogi terus ya. Kalau lagi asam manis terus. Jadi kayak di sini tuh ada harinya Ada apa? musiman gitu Iya, ya, Bu? nggak tau kenapa kalau misalnya hari ini telur asin terus Hari gitu. itu rasin Bu. Hari ini telur asin, kalau kemarin asam manis. Waktu hari kapan ya bulgogi terus, jadi sapi
habis lebih awal gitu. Oh, tapi kalau kayak gitu nggak nambah juga ya Bu berarti? Enggak, jadi kalau udah habis sapi udah aja gitu. Kalau buat rasanya juga gitu. Rasanya gimana? Kayak misalnya kayak telur asin kan ada di varian lain Bu, nggak cuma si sapi gitu. Iya. Kalau misalnya di hari itu habis di sapi, berarti buat yang lain juga udah gitu. Jika misalnya udang nih habis, tapi kalau ayam sama cumi masih ada, berarti telur asin ada di ayam sama di udang, cuman Berarti udah di porsi ya? ya. Kalau sausnya ada, cuman bahan baku dagingnya nggak ada. Oke Bu. Nah terus Ibu, pertanyaan terakhir dari aku. Menurut Ibu sendiri produksi cinapan dalam sehari itu yang ideal tuh berapa ya Bu, yang kayak balik modal atau misalnya untung buat Ibu gitu? 80 porsi itu udah untung. Kalau 50 porsi itu hanya balik modal sama buat gaji pegawai aja. Kalau 80 porsi per hari itu udah ada untungnya. berarti minimal buat dapat untung tuh di 80 ke atas. Ya. Kasih ya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke Ibu, aku izin lanjutin pertanyaan dari teman aku ya. Apa sih harapan kedepannya untuk usaha Ibu ini? Pengen lebih rame lagi, lebih maju lagi, lebih laris manis lagi. Amin. Apa yang ingin Ibu tingkatkan produksinya atau biar tetap stabil gitu Bu? Mempertahankan rasa aja sih. Dan harganya? Iya. Oke. Apakah terbuka untuk saran terkait harga atau produksi? Gimana? Terbuka untuk saran terkait harga sama produksi Ibu? Terbuka. Kalau misalnya dia komplain gitu soal harga. Menerima kritik dan saran juga. Kalau misalnya ada yang kurang enak, misalnya waktu itu kan ada yang komplain tepungnya keras, mungkin karena terlalu kering. Kita terima komplainan. Terus ada nasi goreng yang harusnya tanpa kecap, jadi pakai kecap, kami siap ganti. Jadi Kalau misalnya ada diterima lah kesalahan, ya iya, sarannya. pasti kami ganti. Kalau ada kesalahan dari pihak kita pasti diganti. Terima kasih banyak ya Ibu untuk waktunya. Ya, Nah teman-teman semua, kami sudah selesai melakukan